Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, banyak orang konseling, nelpon, chat, bahwa mereka sedang alami masalah-masalah yang ruwet, persoalan yang ruwet, bahkan sampai hampir putus asa, hampir nyerah rasanya. Bapak Ibu, meski tahu bahwa selama kita tinggal di muka bumi ini, kita akan pasti mengalami namanya penderitaan. Nah, tergantung bagaimana reaksi kita menghadapi semua persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus memiliki sikap hati yang benar. Di Amsal 18 ayat yang keempat, orang yang bersemangat menanggung penderitaannya. Tapi siapakah yang akan memulihkan semangat yang patah? Orang kalau menghadapi masalah, himpitan, persoalan, harusnya semangat, harusnya tambah hari tambah powerful. Karena di balik semua masalah dan penderitaan yang kita alami, Tuhan punya maksud dan tujuan. Tujuannya membawa kita, memurnikan kita, naik level ke level yang berbeda lagi. Makanya apapun persoalan yang Bapak Ibu hadapin, jalani dengan sepenuh hati. Saya pun sedang mengalami persoalan dan masalah. Bukan berarti saya harus nyantai, rileks, dan putus asa. Justru waktu kita nih semangat ngadepin penderitaan, persoalan, masalah, kita akan melihat pertolongan Tuhan. Nah, masalah-masalah itu diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Apapun namanya, membawa kita memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Nah, waktu masalah tersebut terjadi, rasanya kita memang gak kuat, rasanya kita gak mampu, rasanya kita gak sanggup, rasanya kita ingin menyerah. Tapi sebenarnya kalau kita berjalan terus sama Tuhan, setelah masalah itu selesai, Tuhan berikan kesaksian, Tuhan buktikan bahwa Dia Allah yang hidup, Allah yang menolong hidup kita. Hanya saja, di antara kita ini kalau ngadepin masalah-masalah yang seakan-akan belum selesai, belum pernah terjadi terobosan, masih muter-muter terus, rasanya nggak mampu, rasanya nggak kuat. Nah, biasanya kejadian-kejadian itu muncul. Masalah satu belum selesai, ditimpa masalah lain, ditimpa masalah lain. Sebenarnya bukan berarti Tuhan sengaja membuat kita menderita supaya kita sampai babak belur begitu. Di balik semua itu, Tuhan punya maksud dan tujuan. Dia ngajarin kita, Dia mendewasakan kita, Dia mengajarin kita supaya melihat tangan Tuhan. Karena di balik semua masalah yang kita hadapin, pasti ada kekuatan Tuhan. Dan tidak pernah semua persoalan dan masalah yang kita hadapi melebihi kekuatan kita. Jalan aja terus. Jalan terus setiap hari sama Tuhan dan kita ngandelin Tuhan. Kita harus ngandelin Tuhan. Coba sekarang kita akan lihat di 1 Petrus pasal yang keempat mulai ayat yang ke-17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang pertama-tama harus dihakimi. Hari ini rumah Tuhan kita sebagai bait Allah yang harus dihakimi, dimurnikan dulu, disucikan dulu, supaya kita didapatin menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Bayangin kalau kita sebagai anak Tuhan aja ngalami permurnian dan kita nggak lulus, bagaimana orang yang nggak kenal Tuhan? Makanya kita harus bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Coba sekarang kita akan lihat di ayat yang ke-12-nya. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah sesuatu terjadi yang luar biasa terjadi atas hidup. Berapa banyak di antara kita ketika kita ngadapin masalah tiba-tiba datang. Rasanya kok berat ya. Kenapa kok terjadi seperti ini? Selalu bertanya, why God? Why? When God? When? Kenapa ini terjadi Tuhan? Dan kapan dipulihkannya Tuhan? Dan terus kita bertanya, justru harusnya kita belajar dari semua kejadian yang kita alami ini, Tuhan punya maksud dan tujuan apa? Karena di balik semua kejadian yang terjadi di dalam hidup kita ini, Tuhan punya maksud dan tujuan. Seakan-akan memang kejadian itu berat menimpa. Nggak tahu lagi jalan keluarnya seperti apa. Nggak tahu lagi harus berdoa seperti apa. Nggak tahu lagi nangis sudah rasanya air mata ini habis. Nggak tahu lagi harus ngapain. Datang sama Tuhan. Datang. Berserah penuh sama Tuhan. Dan Bapak Ibu bisa lihat apa yang dialami oleh Ayub itu kisah yang sangat fenomenal sekali. Dia orang yang takut akan Tuhan. Dia orang hidup yang baik. Apa yang terjadi? Tiba-tiba semuanya hilang.
Dan sepanjang penderitaan yang dia alami, terus Tuhan ajarin. Terjadi banyak hal perdebatan di dalamnya. Dan hanya satu ayat ketika dia balik sama Tuhan, baru ngalami pemulihan. Sisanya perdebatan, bertanya ini dan itu dan lain sebagainya. Kadang dengan kejadian yang kita alami, kita nggak perlu tanya sama Tuhan kok. Kita jalanin aja segala sesuatu yang kita hadapi hari ini. Kita bergantung sama Tuhan, kita berserah sama Tuhan, kita beri hidup kita sama Tuhan. Kalau kita ngadepi masalah dan persoalan, dan itu benar-benar karena kesalahan dan kegagalan kita, ya kita bertobat balik sama Tuhan. Jangan ngotot, jangan ngeyel. Hari ini semua kejadian yang terjadi di dalam kehidupan kita ini, semuanya atas kontrol dan kendali Tuhan. Tidak terjadi begitu saja. Kalau atas kontrol dan kendali Tuhan, artinya Tuhan punya maksud. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atasmu. Kaget, shock, biasanya kalau kejadian seperti ini. Loh, kok begini? Loh, kenapa ini? Semuanya kok tiba-tiba mendadak. Saya ngalami berkali-kali kejadian-kejadian yang saya nggak pernah duga tiba-tiba terjadi. Tapi saya percaya, saya melayani Tuhan, saya kenal Tuhan saya, dan saya percaya Tuhan sanggup buat mujizat. Dan ternyata di balik semua kejadian yang saya alami dan berat itu, ada promosi dan peninggian yang datangnya dari Tuhan kok. Jadi saya ngerti semua kejadian yang saya alami sekalipun pahit, saya tidak pernah naruh curiga kepada Tuhan sedikit pun kalau Tuhan mau mencelakain saya. Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang baik. Bukan baik saja dia mempromosi, memberkati, melindungi, memproteksi. Kita harus bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Justru kalau kita ngadapin masalah, jangan putus asa. Jangan stres, jangan bingung, jangan panik, jangan kacau. Di ayat yang ke-13-nya ngomong seperti ini. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga beroleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Justru dalam kondisi kita mengalami tekanan, kita mengalami himpitan, kita mengalami persoalan-persoalan yang berat, kita disuruh bersukacita. Loh, ini tidak mudah. Kita bersukacita dalam kondisi baik itu mudah. Kita bersukacita dalam kondisi kita diberkati, gampang sekali. Kita bersukacita kalau bisnis kita jalannya baik, kondisi kesehatan kita baik, gampang sekali. Tapi tiba-tiba bagaimana kalau tiba-tiba kena sakit penyakit yang mendadak? Atau bisnismu bangkrut, keuanganmu babak belur, semuanya terjadi sebaliknya seperti yang kita harapkan. Apa yang terjadi? Apakah kita benar-benar bisa bersyukur dan menyerahkan sepenuhnya sama Tuhan? Bergantung sama Tuhan. Alkitab katakan disuruh bersukacita. Ini yang tidak mudah, ini yang bertolak belakang. Karena di balik semua penderitaan tadi, Tuhan akan menyatakan sesuatu yang ilahi. Bapak Ibu, Tuhan itu bukan iseng kalau kita sampai ngalami masalah dan persoalan. Tuhan punya maksud dan tujuan kok. Di baliknya pasti ada sesuatu yang ilahi yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Kita jalanin saja dengan baik, kita nikmatin saja dengan luar biasa. Di 2 Korintus 4 ayat yang ke-17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, kalau Bapak Ibu ngalami penderitaan, itu penderitaan ringan. Jalani saja, nikmatin saja, sambil bahagia, jangan menyerah, jalan terus sama Tuhan. Makanya penderitaan yang kita alami ini penderitaan ringan, nggak akan membuat kita tambah hari tambah parah. Kita lihat penderitaannya apa yang dialami oleh Ayub. Memang di awalnya berat sekali, tapi lihat hasil dari pemulihannya, apa yang terjadi? Double porsi yang dia terima. Coba kita belajar dari penderitaan yang dialami oleh Yusuf. Memang tidak enak tuh. Dijual, dimasukin sumur, dipenjara, difitnah. Tapi ujungnya menjadi orang yang dipercaya. Jadi orang yang nomor 2 di Mesir. Dan bahkan hikmat pengertian dan pengetahuannya membawa seluruh Mesir jadi makmur ketika waktu mengalami kekeringan. Luar biasa loh. Bapak Ibu, makanya belajar dari semua kejadian,
Semua persoalan yang terjadi kita belajar banyak, tanya sama Tuhan. Koreksi hati, koreksi diri. Tuhan gak akan biarkan kita menderita melarat, miskin, kekurangan. Tuhan tidak akan pernah biarkan. Tuhan kita itu Bapa yang baik kok. Kalau hari ini kita ngalami penderitaan, belajar dari semua penderitaan itu. Di baliknya, Tuhan sedang mengerjakan bagi kita kemuliaan yang kekal. Tuhan kerjakan sesuatu yang di dalam kita. Masalah itu ada masa kedaluarsanya. Semua persoalan dan masalah yang Bapak Ibu hadapi itu ada masa expirednya, ada masa kadaluarsanya. Jalan terus sama Tuhan. Ikut sama Tuhan. Memang tidak enak, nggak kuat Pak, jalan. Nggak mampu lagi Pak, jalan terus. Tuhan selalu berikan kemampuan. Ingat baik-baik. Semua pencobaan-pencobaan yang terjadi di dalam diri kita ini tidak melebihi kekuatan kita. Artinya Tuhan masih menyisakan kekuatannya dalam diri kita untuk menjalani segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Belajar dari kejadian-kejadian yang kita alami ini, merubah yang di dalam. Respon kita harus benar di hadapan Tuhan. Lihat, Yusuf responnya selalu benar. Responnya benar, apa yang terjadi di promosi. Semua Bapak Ibu belajar di seluruh Alkitab nih. Semua tokoh-tokoh yang hebat itu, yang namanya termasyur itu, mereka memiliki pengalaman hidup bersama Tuhan. Mereka memiliki proses perjalanan hidup bersama Tuhan lewat permukaan, lewat penderitaan. Tapi ujungnya lihat, dipromosi, diberkati, hidup dalam kelimpahan. Jalan dalam anugerah Tuhan, jalan dalam kemuliaan Tuhan setiap hari. Nggak kuat rasanya, iya. Nggak mampu rasanya, iya. Mau menyerah rasanya, iya. Apalagi orang-orang yang hidup dengan pasangan hidup yang kelakuannya horor. Itu nggak mudah. Nggak mudah sekali. Yang suaminya kasar, suka main selingkuh, suka main tangan dan lain sebagainya. Nggak mudah hidup dengan manusia-manusia model seperti itu. Tetapi Tuhan berikan kekuatan. Nanti kalau suamimu bertobat, engkau akan memiliki kesaksian yang hebat, yang bisa mempengaruhi banyak orang kepada Kristus. Makanya Alkitab ngomong begini. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Pasti penderitaan itu akan selesai. Penderitaannya Ayub selesai, penderitaan Yusuf selesai, ujungnya ngalami berkat double porsi. Penderitaan yang kita alami pun akan selesai kok. Tuhan kita adalah Bapa yang baik. Tidak mungkin anaknya minta roti dikasih batu, minta ikan dikasih ular atau kalajengking. Bapa kita adalah Bapa yang baik. Dia selalu menyediakan yang terbaik bagi kita. Tuhan kita ini adalah gembala yang baik yang akan membawa kita ke padang rumput yang hijau. Ya sesekali lewat lembah kekelaman untuk ngajarin kita. Tapi kan tongkat dan gadanya Tuhan memelihara kita. Sekali-kali kita ngalami penderitaan, dan penderitaan itu nggak berlangsung lama. Tuhan kita itu baik. Justru kita belajar dari semua kejadian, semua masalah yang kita hadapin, semua yang terjadi dalam hidup kita, kita belajar. Kita menyerahkan hati ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kita mau didapati menjadi orang kesayangan Tuhan. Orang yang hidup diubahkan Tuhan. Berjalan dalam kemuliaan Tuhan. Ujung dari semua penderitaan itu mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan kami. Ini proses kok. Baik, proses yang kita alami selama tinggal di bumi ini tetap berjalan. Tujuannya untuk memurnikan kita. Tujuannya untuk membuat karakter kita ini diubahkan sesuai dengan Kristus. Makanya respon kita harus benar sesuai firman. Jangan ketika menghadapi masalah responmu salah. Kamu ngikutin respon daging. Kamu ngikutin keinginan hawa nafsu. Ujung dari semua persoalanmu kalau kamu ngikutin keinginan daging dan hawa nafsumu, masalahmu bukan malah selesai, malah tambah ruwet. Hari ini belajar menyerahkan sepenuhnya kepada Kristus dan belajar hidup berjalan sesuai dengan firman. Semua masalah apapun yang Bapak Ibu hadapi, ada masa kedaluarsanya. Jalan terus sama Tuhan. Coba kita akan lihat di Filipi 3 yang ke-10. Ini apa yang dikatakan di sini. Yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya,
dan persekutuan dalam penderitaannya. Orang nggak suka bersekutu dalam penderitaan. Karena bersekutu dalam penderitaan ini sebenarnya mematikan semua keinginan daging dan hawa nafsu kita. Mematikan semua keinginan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Semakin kita bersekutu lewat proses penderitaan, kita semakin dimatikan menjadi serupa segambar dengan Kristus. Tapi di ujungnya bukan terus menderita sampai susah, melarat, kekurangan. Ujungnya engkau diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Kamu dipakai Tuhan dan kamu diberkatin Tuhan, hidup dalam kelimpahan, dalam anugerah dan kemurahan. Coba kita pelajari dari apa yang dialami oleh Yusuf. Awalnya sih memang tidak enak apa yang dialaminya. Tapi ujungnya Yusuf hidup dalam kelimpahan loh. Hidup dalam anugerah Tuhan, memberkati saudara-saudaranya bahkan. Kalau hidup kita sedang diproses Tuhan, artinya Tuhan sedang urusin hati kita. Jalan terus sama Tuhan, nggak usah ngedumel, nggak usah ngerutu, nggak usah ngomel. Jalan sama Tuhan, berserah sama Tuhan. Izinkan Tuhan mengkoreksi sampai kedalaman hati kita. Izinkan Tuhan membawa kita dalam proses pemurnian hari demi hari. Nggak usah ngeluh, nggak usah cari pertolongan kanan kiri. Datang dulu sama Tuhan. Nggak usah cari pendeta minta didoakan. Bapak Ibu doa sendiri sama Tuhan, cari Tuhan sendiri. Kebanyakan kita ini kalau kita ngalami masalah, maunya cepet instan selesai. Oh, ada pendeta sana yang urapan, minta didoain. Oh, ada pendeta yang sini, yang kuasanya Pak Harun, minta diberkati dan lain sebagainya. Masalahmu nggak akan cepat selesai kok. Masalah dan persoalan itu Tuhan punya maksud karena dia berurusan dengan hati kita. Supaya kita ini bertobat. Supaya kita ini sadar diri. Belajar dengan kejadian yang terjadi. Koreksi hati. Kalau ada yang salah, berubah. Diubah menjadi serupa dengan Kristus. Kalau kita lulus dengan semua persoalan dan masalah yang kita hadapin, kita akan naik level. Kita akan diberkati dengan level yang berbeda, dengan urapan yang berbeda, dengan kesaksian yang berbeda tentunya. Berjalan bersama Tuhan, ngikut Tuhan. Memang kelihatannya enak, tapi selalu kita ngalami hal yang enak, tapi di ujungnya kita akan menikmati enak. Jangan memikirkan kalau engkau ikut Tuhan, sudah hidup benar, sudah berdoa, sudah nyari Tuhan, sudah bergereja, sudah berpuasa, dan lain sebagainya, perjalanan hidupmu mulus. Tidak akan mulus. Engkau akan mengalami masalah, dan selama kita tinggal di bumi, kita akan mengalami masalah. Dan ketika responmu benar, ketika hadapin masalah, hidupmu diubahkan. Dan semua masalahmu akan diselesaikan Tuhan. Saya melihat kejadian-kejadian yang terjadi dalam hidup saya sendiri. Memang tidak mudah dari sejak saya kenal Tuhan, jadi hamba Tuhan sampai hari ini. Perjalanan hidup itu selalu diproses terus. Setelah lewat proses satu, lewat proses yang lain. Dan kita harus memiliki respon hati yang benar. Berjalan terus dalam kebenaran. Semakin kita berjalan dan lulus dalam proses itu, ternyata Tuhan bawa kita dari level satu kepada level yang lain. Dari pengaruh satu pada pengaruh yang lain. Nikmatin saja sama Tuhan. Cepat atau lambat ketika engkau berjalan sama Tuhan, masalahmu akan selesai kok. Kalau engkau fokus sama Tuhan, engkau fokus pada pribadi Tuhan, engkau kejar Tuhan, di ujungnya engkau akan ketemu kemuliaan Tuhan. Engkau menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Alkitab katakan, Paulus ngomong begini, yang ku gendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitan, bersekutu dalam penderitanya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ternyata proses kematian daging lewat kejadian-kejadian yang kita alami, kalau respon kita benar, kita dimatikan step by step. Semakin kita bersekutu dengan penderitanya dan hidup benar di hadapan Tuhan, kita semakin diubahkan menjadi serupa, segambar dengan Allah. Kita semakin ngalami Kristus, semakin menjadi manusia Kristus yang diubahkan hari demi hari. Bapak Ibu nikmatin semua persoalan masalah yang Bapak Ibu hadapin, berjalan sama Tuhan, berserah sama Tuhan, karena nggak ada solusi lain. Kamu minta didoakan sama pendeta yang hebat sekalipun, atau Benihin, atau siapalah namanya, yang pendeta hebat di Indonesia, masalahmu nggak akan cepat selesai kok. Masalah itu akan tetap berjalan, dan engkau tetap harus menjalaninya. Dan ketika engkau menjalaninya, Tuhan berikan pengalaman-pengalaman pribadi. Dan ketika engkau lewat masalah itu, Tuhan berikan kesaksian bahwa perjalananmu bersama Tuhan terbukti bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang campur tangan. Bapak Ibu,
hari ini. Jangan gerutu, jangan ngomel, jangan ngeluh. Jangan cari manusia untuk menyelesaikan masalah. Cari Tuhan. Cari Tuhan. Jangan kejar pendeta untuk dinubuatin. Jangan kejar pendeta untuk didoakan. Bapak Ibu kejar Tuhan sendiri. Cari Tuhan sendiri. Stop menuhankan manusia. Stop menuhankan pendeta. Memang ada pendeta yang dipakai Tuhan. Tapi sebenarnya dari semua kejadian ini Tuhan sedang berurusan dengan hatimu. Tuhan sedang berurusan dengan hidupmu. Jalan terus saja sama Tuhan. Nikmatin semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan akan berperkara atas hidupmu. Tuhan akan mimpin hidupmu. Ngalami breakthrough dan terobosan. Tuhan akan membawa hidupmu ngalami sesuatu yang ilahi. Nikmati dengan bahagia. Nikmatin semua kejadian yang terjadi dalam hidupmu dengan senang hati dan fokus sama Tuhan. Nanti kalau sudah selesai masalahmu, kamu baru sadar, oh ternyata Tuhan ajarin ini. Oh ternyata Tuhan buat seperti ini. Oh ternyata Tuhan lakukan seperti ini. Kita bisa menikmati semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan kita bisa menjadi kesaksian yang memberkati banyak orang. Perjalanan-perjalanan hidup kita yang lewatin persoalan, yang lewatin penderitaan, yang lewatin tekanan yang berat tadi. Kalau kita sudah melaluinya, kita memiliki kesaksian yang powerful. Kita menikmati semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kita semakin hari semakin diubahkan, semakin menjadi serupa segambar dengan Kristus. Amin. Sekarang tutup matamu, tutup Alkitabmu. Bapak terima kasih buat firman-Mu, kami kembalikan sepenuhnya kepada Kristus sebagai Raja yang Maha Mulia. Kami berikan dengan darah anak domba, firman ini nempel dalam hati kami, terpahat dalam loh batin kami, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan menjadi kehidupan. Biar berkat anugerah-Mu melimpah atas hidup kami. Berkati setiap orang yang rajin mendengar firman yang Mu sampaikan. Berkat-Mu berkelimpahan atas mereka. Lindungi, proteksi, jagai. Kamu berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus. Oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Jadi seperti yang kudoakan dan katakan. Terima kasih Tuhan. Semuanya untuk hormat kemuliaan bagi Raja kami yang Maha Mulia, Yesus Kristus Tuhan kami. Kami kembalikan untuk kemuliaan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. We thank you, we praise you, we adore. Terima kasih buat siang hari ini. Kami mau dedikasikan hidup kami siang hari ini untuk menyembah-Mu, untuk datang di hadirat-Mu. Kami berikan korban yang terbaik dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Tetap berdiri. Pegang HP-nya dulu di silent. Saya nggak mau dengar suara HP hari ini. Pastikan HP-mu di silent. Tetap berdiri sebentar. Di Kidung Agung pasal yang ke-8 ayat 6 dan 7. Taruhlah aku seperti materai dalam hatimu, seperti materai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda, rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan hina. Kita harus tempatkan Tuhan jadi yang utama dan terutama. Lebih dari apapun juga. Taruh Tuhan harus jadi yang utama dalam hatimu. Hari ini kita mau berikan hati kita ini sepenuhnya untuk Tuhan pagi hari ini. Mulai fokus hatimu sama Tuhan. Jangan fokus sama saya. Saya ini bukan siapa-siapa. Kita minta sesuatu yang berbeda pagi hari ini. Nanti ada urapan seperti gelombang yang akan memenuhi ibu-ibu semua. Ini nanamu.
diagungkan, Engkau diagungkan. In amor al amor, Viviana, in Roh Kudus, kami mencintaimu, kami mencintaimu. Siang hari ini kami bawa hati kami jadi korban yang menyenangkan hatimu. Yang manis, kami mengasihimu, kami mencintaimu. Tuhan, berembus dengan kuasa-Mu. Buka tanganmu dua-dua. Sementara aku menyanyikan mazmur ini, aku berdoa urapan-Mu turun seperti gelombang mengalir, penuhi orang yang haus dan lapar akan hadirat-Mu. Urapan itu sedang turun dalam ruangan ini. Semakin kuat urapan itu turun dalam nama Yesus. Jesus name. Go, fill, penuhi setiap orang dalam ruangan ini. Jesus.
memuaskan hatimu, memuaskan hatimu. Saya mau hitung 1 sampai 3. Siap-siap. Pada hitungan ketiga ada kuasa Allah turun dalam hidupmu. Nikmati hadiratnya. Siap-siap saja kuasanya turun menjamahmu. 1. Ada seperti api turun dari atas kepalamu. Mengasihimu, kami mencintaimu. Dari hati kami mengalir penyembahan, dari hati kami mengalir mazmur. Jesus, Jesus. Minta roh hikmat wahyu turun di atas kami siang hari ini. Singkapkan kebenaran-Mu, singkapkan Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, Jesus. We thank you, we praise you, we adore. Terima kasih. We thank you. Terima kasih Roh Kudus, Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat. Permuliakan nama Yesus yang hari ini, buat firman yang begitu hidup, dan ubah kami dalam hadirat-Mu. Ubah kami dalam hadirat-Mu sendiri. Kami minta Engkau tetap tinggal di antara kami, dalam nama Yesus. Silahkan duduk. Menyembah Tuhan artinya memberi hidup sama Tuhan. Bukan mulutnya yang ngomong, tapi hatimu yang diberikan sama Tuhan. Ketika hatimu diberikan sama Tuhan, dan Tuhan dapatin kelakuan, sikap, dan tindakanmu serta perbuatanmu menyenangkan hatinya. Nah, ketika kau nyembah Tuhan, Tuhan hadir, Dia akan merubah hidupmu. Saya suka nyembah ini.
kencengin. Saya ngomong sesuatu tapi kayaknya meski berubah. Banyak hal yang saya mau ajarkan tapi Tuhan suruh ngomong yang lain. Penyembahan ternyata bukan hanya sekedar bicara tentang bahasa roh. Bukan sekedar ngomong yang teriak-teriak kenceng-kenceng atau main musik jago. Tapi beri yang di dalam hatimu untuk Tuhan. Lebih dari apapun. Ternyata kalau kita beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan, kita nempelnya sama Tuhan. Waktu nyembah begini, Tuhan disenangkan dengan penyembahanmu dan nyanyianmu. Tanpa kita nggak sadarin kadang Tuhan hadir dalam penyembahan kita. Kalau ketika Tuhan hadir dalam penyembahan kita, kuasanya begitu powerful dan dahsyat. Amin. Ini kan hadiratnya masih tebel kan ya? Iya. Iya. Nah, di belakang rasain hadirat Tuhan masih. Kayaknya Tuhan masih ingin disembah. Tutup matamu aja. Kita nikmatin hadirat. Naralamaya, naralamu, sinanamore. Dipuji, Engkau ditinggikan. Melihat orang-orang ini menyembah-Mu. Oh Yesus, mulai bangun keintimanmu dengan Tuhan. Dia hadir dalam ruangan ini. We thank you. I feel. We thank you. Silakan duduk. Bapak Ibu, perkara rohani itu paralel dengan perkara jasmani. Kalau kita menang secara rohani, kita akan menang secara jasmani. Kalau kita menjadi manusia rohani, karaktermu pasti berubah. Mulutmu berubah. Tidak mungkin kita rajin nyembah, tidak mungkin kita ngaku cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan, tapi kita memiliki karakter daging, buruk, jelek, benceno, jadi batu sandungan. Karena yang kita sembah adalah Tuhan. Karena sebelum kita nyembah, kita harus beresin hati kita dahulu. Ini harus jadi korban dulu. Sebelum pelayanan, hidupmu harus dipersembahkan di atas mezbah Tuhan. Sebelum jadi hamba Tuhan, meski mati daging, pikul salib, sangkal diri. Kalau enggak daging, nanti pelayanannya bisa khotbah, bisa nyanyi, bisa nyembah, bisa main musik,
bisa jadi apapun juga. Tapi kalau lahirnya dari daging, itu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Masalahnya yang tahu hati kita itu diri kita sendiri dengan Tuhan. Orang lain tidak tahu. Pasangan hidup pun tidak tahu. Yang tahu adalah engkau dengan Roh Kudus. Makanya sebelum datang kepada Tuhan, sebelum datang ibadah, nyembah dulu di hadapan Tuhan. Beri korban hidupmu dulu. Izinkan Tuhan menyelidiki sampai kedalaman batin kita. Kalau hal yang busuk, jahat, motivasi jahat, kelakuan buruk, kita bisa datang ibadah, tapi kalau kita memiliki sikap dan kelakuan yang buruk, tidak berkenan di hadapan Tuhan, buat apa? Manusia suka menutupin yang di dalam ini dengan sikap yang di luar. Di luar kelihatannya rohani, kelihatannya hebat, bagus dan luar biasa. Tapi kalau yang di dalam ini tidak didapatin berkenan di hadapan Tuhan, hidupmu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Yang kita kejar hari ini adalah hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan suatu hari kita akan didapati menjadi orang kesayangan Tuhan. Kalau kita didapati menjadi orang kesayangan Tuhan, apa saja yang kamu butuhkan, apa saja yang kamu perlukan, tidak perlu minta, Tuhan cukupin kok. Seorang bapak yang baik, dia tahu kebutuhan anak-anaknya. Seorang mama yang baik tahu kebutuhan anak-anaknya. Betul nggak ibu-ibu yang di belakangnya? Kalau anakmu punya kebutuhan, pasti dicukupin kan? Kadang dia nggak minta pun, dia pasti dikasih. Bayangkan Allah kita, Allah yang perkasa, Allah yang baik dan luar biasa. Oh, kita sendiri aja sering kurang ajar, Tuhan tetap baik kok. Seringkali kita nggak peduli dengan Tuhan, kita cuek dengan Tuhan, Tuhan tetap baik. Bayangkan kalau kita didapati menjadi orang kesayangan Tuhan. Hatimu diberikan sama Tuhan, sampai kedalaman batinmu. Makanya setiap hari kita mesti ngomong, nih Tuhan, cek sampai kedalaman hatiku. Koreksi. Harus diizinkan Roh Kudus mengkoreksi sampai kedalaman batin ini loh. Karena orang Kristen tuh seringkali palsu. Tapi hari ini kita mau beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan. Tahu gak kita waktu kita beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan? Waktu kita nyembah, Tuhan hadir dalam penyembahan kita. Betul gak? Roh Kudus adalah roh yang kudus, roh yang suci. Dia tidak bisa bersatu dengan pribadi yang kotor dan najis. Bagaimana kita ingin menghadirkan Tuhan dalam penyembahan kita, dalam pelayanan kita, sedang mulut kita jahat, hati kita busuk, motivasinya jahat, tidak berkenan di hadapan. Datang. Tapi kalau hati kita ini belajar, proses by proses nih, hari demi hari ini, setiap hari, ketika Bapak Ibu dengar khotbah seperti ini, kan mengkorek sampai kedalaman batinmu. Ini khotbah kan tidak enak, keras lagi. Tahu Peter Guntur pasti khotbahnya keras, nggak ngomong manis. Saya nggak mau kasih gula-gula, khotbah yang manis-manis, nanti Bapak Ibu semuanya kena diabetes rohani loh. Penyakitan secara rohani. Saya kasih stik dan daging supaya engkau bertumbuh kuat di dalam Kristus dan didapati menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, nyenengin hati Tuhan. Bukan menang secara rohani saja, secara jasmani pun engkau punya jadi orang-orang yang skillful, berhasil di bidangmu. Jadi ibu rumah tangga yang berhasil, jadi businessman, businesswoman yang berhasil. Kerjain apa-apa berhasil, karena kalau orang disertain Tuhan, apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan akan bikin berhasil. Tidak mungkin ikut Tuhan itu nggak bikin berhasil. Ada yang salah kalau hidup kita nggak ngalami peningkatan. Masa dari tahun ke tahun tetap sama? Yang tidak berubah itu Yesus. Kita harus berubah dari kemuliaan kepada kemuliaan, dan kemuliaan itu semakin besar. Orang bisa melihat kemuliaan yang manifestasi melalui hidup kita. Amin. Tuhan mau seperti itu. Bukan duduk di gereja ditumpangi tangan pendeta, diuyak-uyak kepalamu, terus hidupmu ingin berubah sampai gigimu rontok semua, nggak akan berubah.